Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan bahas desain rangkaian pneumatik, yaitu rangkaian N, OR, A plus amin buat gerakin silinder maju dan mundur, baik dengan limit switch maupun tanpa limit switch. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini, tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. A few inches later. Nah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar ini N ya, rangkaian N, OR, sama ada buat silindernya maju mundur. Nah, ini rangkaian N-nya kalau misalnya kita nanti di kampus ya. Nah, ini nih N-valve ya. Nah, ini N-valve-nya nih ya. Jadi kalau N itu apa logikanya? Ada berapa inputan minimal? Berapa? Dua ya. Nah, minimal inputannya ada dua ya. Nah, ini inputannya nih, ini inputannya nih ya. Ya, 12 nih, 14 nih ya, ini selang-selangnya nih. Ini dua nih. Nah, ini outputnya nih, ini dua. Nah, ini dia. Kalau ini kompresornya nanti masuk ke air service unit. Nah, ini kita bisa gerakin silindernya. Bisa single acting ya, silinder tunggal atau silinder ganda. Silinder tunggal hanya satu lubang, ini nanti dimasukin selang ya, ini hubungan selang semua nih. Nah ini silinder gandanya nih ada dua lubang. Nah ini katutnya nih. Nah ini kita bisa pakai katut 32, yang ini 5/2 ya. Jadi kalau yang ganda bisa pakai yang 5/2. Yang ini dihubungkan di N-valve-nya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita bisa buka di switchingnya itu ya. Kita coba di switchingnya dulu ya. Nah di sini nih. Nah di sini ada ini rangkaian N nih. Nah ini yang di silinder. Jadi kalau misalnya di awal kan N ini bisa kita gabungin misalnya ya. Jadi misalnya ada kita pakai dua katut nih, 3/2 kita N-kan ya. Sedangkan yang buat ngidupin silinder tunggal. Nah, atau kita bisa gunakan tadi yang N-valve-nya ya. Ada N-valve-nya, ini kita masukkan nih. Jadi dua buah katut 3/2 ini masing-masing dimasukkan. Nah, ini keluarannya buat ngidupin sama silinder tunggal juga. Atau yang buat di silinder ganda ya. Buat di silinder ganda itu di sini jadi ini nih katut 3/2, di sini masukin ke buat ngidupin katut 5/2, baru gerakin di silinder gandanya. Atau yang seperti ini modelnya ya. Ya jadi sama tapi buat ngidupin di silinder ganda. Nah kalau misalnya kita tes misalnya ya, ini ngambilnya dari mana ini katutnya yang ini ya, ini tuh pressure ini tinggal ditarik saja gitu ya. Nah jadi nomor 1 ini masukannya ya, masukkan N nya, punya input N nya. Nah 2 ini adalah outputnya. Jadi kita tes, misalnya kita tes ini, jadi tetap di masing-masing semua dimasukin lubang satu ini anginnya ya. Kalau saya tekan sekali, saya lepas, nah ini nggak bisa masuk nih ya. Nah nggak bisa masuk. Ini harus tekan yang ini, nggak bisa juga ya. Kalau N harus dua-duanya kan. Nah tekan apa nih? Nah CTRL ini tekan, tahan dulu ya, tesnya tuh ya. Kemudian ditekan lagi. Nah dia baru ngidupin, anginnya akan keluar dari satu ke lubang 2 nih.
Nah, ini satu kedua ngidupin silindernya tunggalnya akan bergerak maju. Kalau saya lepas salah satunya, otomatis yang misalnya yang lepas yang bawah ini, otomatis dia akan balik lagi karena kedorong lagi ya. Kalau inputnya yang nggak masuk, dia akan kedorong sini ya. Nah, dia akan kedorong sini, balik sehingga angin tidak akan keluar. Otomatis dia akan silinder tunggalnya, anginnya yang tadi maju akan dibuang juga melalui ke sini kedua ketiga. Nggak dia bergerak mundur. Nah, begitupun sebaliknya kalau ini sama aja yang ini ya. Ini saya tekan sekali. Nah, ini nggak bisa ya, tekan sekali nggak bisa. Nah, ini fungsinya sama end valve ya. Jadi tekan CTRL-nya, nah, keyboardnya tekan sekali, ini tekan juga. Nah, masih ditahan ya. Kalau dilepas, salah satunya dia akan lepas. Nah, dia ini gerak ya, maju ya. Jadi karena ada dua inputan yang masuk, sehingga anginnya akan keluar di lubang 2 ini. Nah, gerakin silindernya tunggalnya maju. Kalau saya lepas yang ini, nah otomatis karena dia inputnya salah satu ada yang lebih 0 sini, ya dia akan mati ya. Dia akan bergerak mundur kembali. Yang duanya nggak dapat angin, sehingga nanti silinder tunggalnya akan bergerak mundur ya. Nah, PLN ini mengeluarkan anginnya bergerak mundur ya. Begitupun sebaliknya nih, kalau misalnya ada di buat gerakin di silinder ganda ya. Nah, silinder ganda ini ya, jadi sama ya, ditekan ini, tekan ya, nggak bisa juga ya, harus dua-duanya ditekan. Tekan dulu salah satunya CTRL-nya, kemudian yang tombol ininya ditekan juga ya. Ini udah masuk ya, satu kedua anginnya udah masuk, tinggal tekan sekali saja. Nah, otomatis dia akan pindah posisi, mengalir, ngidupin katup 5/2 ini, sehingga angin akan keluar dari lubang 1 ke lubang 4, menyebabkan silinder gandanya gerak maju ya. Nah, sampai kapan dia ya? Kalau salah satu inputannya off ya, ini saya off kan misalnya, nah dia akan bergerak kembali ya, berkembali, sehingga angin akan keluar nih ke lubang 4/5 gitu ya. Jadi di sini gerakin 1 masuk ke 2, anginnya yang ngedorong mundur silinder gandanya ya, kemudian dari 4 ke 5. Nah, saya lepas sama aja. Nah, begitupun sebaliknya kalau misalnya kalau kita pakai yang end valve ya, sama nih, berarti fungsinya sama. Saya tekan pakai tekan sekali nggak bisa, tekan sekali nggak bisa. Tekan CTRL-nya, ditahan dulu ya, ini masuk, anginnya sudah masuk, ini juga dimasuk juga, otomatis dia akan gerak maju ya. Nah, ini angin akan keluar dari satu tempat, satunya saya lepas di sini. Nah, ini akan pindah posisi semula karena outputnya dia di sini off, tidak ada angin, otomatis di sini akan mendorong karya ya. Tugasnya akan mendorong lagi posisi semula, sehingga angin akan keluar dari lubang 1 ke lubang 2, menyebabkan silinder kemudian masuk, silinder yang mundur sampai keluar angin dari 4 ke 5. Nah, gitu. Ya, ini buat di rangkaian N ya. Di sini ada yang mau ditanyakan di rangkaian N? Itu kenapa Pak? Yang habis kan itu yang biru-biru itu yang paling akhir, kalau misalnya salah satu apa semuanya itu inputnya 0 ya. Maksudnya nggak ada yang ditekan. Kok ke biru itu ya yang paling akhir, yang 5/2 itu. Ya, iya. Jadi di 5/2 itu ya, kan dia posisinya itu, makanya 5/2 itu kan ada 5 lubang ya, ya 2 posisi ya. Jadi dia ada buat anginnya, buat yang pasti buat gerakin silinder maju sama mundur ya. Posisi anginnya kemana ya? Makanya ketika di awal ya, ketika di awal ini dimasukin dulu nih anginnya nih ya di lubang 1.
Ya, otomatis Anda bisa dirasakan anginnya nih keluarnya lewat mana lah, ya gampangnya seperti itu. Ya. Nah, kalau keluarnya lewat dua ya, anginnya keluarnya lewat dua nih, kalau ini kan jelas ya otomatis ada panahnya ya, nih. Nah, kalau di eh, nanti di alatnya itu ya nggak kelihatan kan, susah ada panahnya ya. Tapi masukin lubang satu, anginnya keluar lewat mana? Oh lewat dua, otomatis masukin dulu langsung ke, kan pasti langsung keluar nih ya. Ada yang pasti ada yang keluar. Nah masukin posisinya awalnya mundur gitu loh. Ya awalnya mundur dulu masukin sehingga angin akan masuk terus ya. Ini posisi mundur keluar lagi nanti lewat lubang 4 ke lubang 5 gitu ya. Posisi dia mundur ya. Jadi kapan majunya nanti. Kalau majunya nanti ini harus aktivasi sehingga nanti akan berpindah posisi ya. Katupnya ini pindah sehingga anginnya bukan 1 ke 2 lagi tapi 1 ke 4 gitu ya. Ya jadi kalau misalnya saya tekan misalnya di sini, tekan sekali, ini tekan sekali. Nah ini akan karena dia masuk di sini aktivasi langsung pindah posisi ya. Ya pindah posisi ya. Kalau saya lepas dia baru balik lagi itu. Apakah sudah jelas? Nah jadi Pak. ya saya masukin lagi nih ya. Saya misalkan ini ya, saya misalkan yang ini ya, saya nggak pakai pegas misalnya ya, ini saya nggak pakai pegas. Nah seperti apa misalnya ya, ini hanya satu nih, tapi nggak bisa, berarti nggak ada supply balik di sini nih, harusnya aktivasi sini lagi ya. Saya coba ya, misalnya saya jalanin ya, saya tekan sekali. Nah ini kan pertama kan ini posisi angin sudah masuk ya, 1 ke 2 ya, mundur posisinya. Kalau ini ditekan, nah dia akan maju nih ya. Nah kalau saya lepas, nah lihat di posisinya tetap maju ya. Apa? Kenapa jawabannya? Nggak ada pedasnya, Pak. Iya, nggak ada yang balikin lagi nih satu posisinya. Lihat ya, di sini angin sudah off ya. Jadi ketika dia sinyalnya off di sini ya, nggak ada angin yang tadi kan anginnya dari sini. Ketika dia sinyalnya off, ini tetap anginnya akan tetap posisi katupnya itu akan mengalir, tadi maju ya maju, tetap masih terus ya. Sampai ada sinyal buat gerakin posisinya ini berubah gitu ya. Atau bisa dari katupnya sebelah sini ada lagi sinyal ya, kalau ini kan pakai pegas tadi ya. Nah karena tidak ada di sini ya sudah, dia akan maju terus gitu ya. Ini nggak akan bisa mati-mati lagi dia. Nah, saya tekan sini ya sudah, nggak akan berubah gitu ya gitu. Nah, beda sama yang tadi yang di sini ya, tekan sekali ya, ini akan maju ya, ini akan maju. Kalau saya lepas karena dia tidak ada angin di sini, otomatis pegasnya ngedorong posisinya balik gitu ya. Nah posisinya balik, dia baru dia mundur ya. Nah seperti itu dia. Atau tadi kalau misalnya yang ini dibuat ditambahkan lagi, misalnya nggak ada pegas, ditambahkan lagi buat mundurinnya misalnya, baru bisa ya. Misalnya salah satunya saya ambil contoh ya, coba di bawah, saya copy saja di bawahnya ya. Ini harus dimasukin dulu supaya anginnya. Nah ini harus dimasukin dulu. Nah misalnya ini saya masukin di sini nih buat aplikasinya satu ini ya, ini pakai kita masukin aplikasinya ada 2 di sini, berarti dari elektrik ini ya, pneumatik ya. Nah Anda bisa lihat ya, ini saya buktikan ya,
Kalau misalnya saya jalankan, ya, ya tadi kalau saya tekan sekali, ini saya tekan sekali, ini kan tadi angin kuat 1 ke 2 ya, tekan sekali ya, ini prinsipnya nih, ini dia angin akan pindah posisi, jadi posisinya akan berpindah, ya katupnya itu, angin akan kebalikannya dari lubang 1 ke lubang 4 dia mengalirnya, gerak silinder maju. Ketika saya off, ya, nah dia akan tetap nih, ya, akan tetap, dia bisa matinya dari mana? Nah, bisa mundurnya dari mana posisinya? Nah, dari angin sini nih, ya kita, jadi selama dia masuk ya, kalau misalnya ini masuk ya, ini masuk, nah, ini saya tekan CTRL, ini saya masuk, ya, ini bisa balik di sini. Kalau ini saya tekan, ini nggak akan bisa. Ya, kenapa? Dia nggak akan bisa berubah posisi. Kenapa? Karena masih ada anginnya masuk di sini, gitu ya. Sudah masih awalnya apa dia masuknya? Ya, itu akan masih akan dorong terus, gitu ya. Sampai dia off dulu, baru bisa digerakin sebenarnya mundur, ya. Selama dia nggak ada di sini, ya, di sini nggak ada, ya, masih tetap dia. Walaupun di sini juga off, masih tetap dia pindah posisinya. Makanya awalnya itu didupin masukin lubang 1, keluarnya lewat mana dia pokoknya, karena dia awal nanti posisinya itu akan terakhirnya apa dia, gitu ya, di katup 5/2 nya itu, ya. Kalau awalnya ini nanti pas didupin ini saya off kan ya, saya off kan, ini saya nyalanin lagi ya, kalau ini langsung otomatis ya, ini akan kalau di sini akan otomatis sudah di 1 ke 2. Tapi kalau misalnya sudah di alatnya tadi posisi terakhir di 1 ke 4, nanti anginnya keluarnya lewat ke 4 gitu ya. Jadi nanti mana posisinya, maka dilihat dulu kalau anginnya keluarnya lewat mana gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi ya, ini tekan masih. Nah, ini kalau dimasuk lagi dia akan tadi gerakin maju ya. Nah, ini tadi kalau dimatiin, baru ini masuk. Nah, baru bisa dia gerakin mundur ya. Kalau ini masuk juga ya masuk mundur gitu ya. Mau sekali saja atau ditekan terus, ya dia akan pindah posisi. Nah, ini konsepnya. Jadi sekali tadi 5/2 itu kalau dia masuk langsung ya. Langsung dia pindahin posisi katupnya sampai dia akan bisa berubah itu posisi katupnya lagi. Nah, sampai sinyal yang tadi itu awalnya itu dilepas dulu, off dulu, nggak ada anginnya dulu, baru bisa pindahin posisi yang satunya lagi, anginnya masuk, baru bisa dia berubah. Gitu. Ya, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah paham belum? Udah jelas belum? Ya Pak, jelas. Oke ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini prinsipnya tadi. Jadi harus dia masuk dulu ya. Ya. Jadi tadi kalau misalnya ditekan sekali sudah masuk, dia harus bisa, kalau ini masuk, ya angin di sini masuk, nggak akan bisa berubah jadi mundur ya. Ya, ini masuk, ya ini nggak akan bisa berubah jadi mundur. Kenapa? Ini awalnya buanan sebelah kiri yang masuk nih, angin udah keluar 1 ke 4 dulu. Dia nggak akan bisa keluar dari 1 ke 2, nggak akan pindah posisi. Kalau yang ininya off dulu nih ya. Ya, di sininya off dulu ya. Sinyal yang pertama kali ini off dulu. Nah, kalau di anginnya sudah nggak ada yang masuk, baru ini bisa dimasukin. Nah, bisa berubah satu posisinya ini ya. Nah, akan berubah di sini gitu ya. Nah, sehingga dia angin akan keluar dari 1 ke 2, menyebabkan sebenarnya berat mundur. Kalau yang tadi, kalau yang di sini kan. Nah, kalau yang di sini tadi, ya ini kan kalau ada pegas tadi langsung pegas yang ngedorong gitu ya. Nah, tadi kalau ini ditambahin pegas tadi, ini pegasnya yang akan mendorong dia baliknya. Ya. Nah, ini tekan sekali, dipakai CTRL, ditahan ya masih ya. Mau dilepas dia mati ya. Jadi CTRL tekan, ini tekan juga. Nah, ini akan gerak maju. Nah, ini pegasnya nggak akan bisa dorong karena masih ada angin yang masuk nih ya ke tadi nih ke katup 5/2 ini sebelah kirinya. Hingga anginnya akan keluar dari 1 ke 4. Dia akan pegasnya akan ngedorong balik
ketika dia sinyalnya off ya, anginnya tidak ada lagi yang masuk ke dalam katup 5/2 ini sebelah kirinya. Ketika dia off, maka otomatis pindah posisi jadinya. Pegas yang ngedorong, balik posisinya, angin akan keluar dari satu ke lubang dua, ya, sehingga menyebabkan silinder gandanya bergerak mundur, gitu. Itu konsepnya. Ya. Nah, tadi yang saya inikan lagi yang tadi ya di alatnya itu. Nah, ini nih. Nah, ini alatnya nih ya. Misalnya yang tadi katup 5/2 ya. Kalau ini satu ya, ini single acting hanya satu nih. Ya, bukannya kiri kanan ya. Nanti ada juga yang kalau kiri kanan. Nih, ya, ini single actingnya yang pakai pegas, yang dorongnya pakai pegas ini nih, ya. Ya, jadi ini masukin, lubang satu dimasukin nih ya. Lubang satu yang tengah dimasukin, ceklek, masukin. Ya, nanti anginnya keluar lewat mana nih? Kalau lewat kedua, berarti nanti lubang yang kedua ini dimasukin buat dimundurnya dulu posisinya. Nah, ini misalnya ada dua nih ya. Ini double acting silindernya nih. Masukin dulu di sini nih ya. Sehingga kalau ini anginnya masuk ke sini kan otomatis anginnya jalan nih, bergerak mundur kan? Posisi ngedorong ke dalam nih, berarti mundur di posisinya. Nah, nanti dari sini lubang yang sini dimasukin lagi ke sini. Gitu ya. Jadi kalau dia ini aktif, ceklek, nah angin akan berubah nih. Tadi kan 1 ke 2 ngalirnya. Ya. Ketika dia dimasuk, angin akan berubah dari 1 ke lubang 4. Ya, sehingga tadi ngedorong anginnya ke sini, kedorong lagi ke sini nih. Gitu ya. Nah, ini akan keluar lagi ke sini. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini prinsipnya sama. Ini tadi ya kalau yang katup yang N-valve itu tadi ya, masukin di lubang 12, 14, ini keluarnya di lubang kedua. Ya, itu ya buat di apa? Buat di katup ininya ya, gerbang N-nya ya. N-valve-nya. Ada yang tanyakan lagi sini? Oke, kalau nggak ada, coba lanjut dulu ya. Ini yang OR-nya ya. Jadi kalau OR itu kan ada dua. Nah, kalau tadi dibikin jadi OR itu agak sulit itu ya. Nah, ininya seperti apa? Jadi harus pakai OR valve ini ya. Nah, jadi kan ini harus salah satu ya, salah satu masuk ya. Jadi ini salah satu masuk sinyalnya, maka dia akan bisa gerakin silindernya ya. Makanya ini posisinya dia seperti ini. Ya, nanti tergantung ya masuknya mana. Yang di sini 10 atau 01 gitu ya, dia harus tetap masuk. Ya, atau 11 ya. Atau dia 11. Oke, yang ini yang satunya lagi ya, ini buat gerakin di silinder gandanya ya. Jadi ini silinder gandanya 11. Nah, ini juga sama. Pakai alfa juga, baru gerakin di sini pakai katup 5/2, gerakin di silinder gandanya. Oke, ini saya coba di sini tadi. Kalau dimasukin salah satu, saya tekan sekali saja, ya, dia akan masuk nih, ya, dia akan masuk, ya, gerakin dia akan gerakin maju ya. Kalau saya off kan, nah dia akan tetap ya, dia akan langsung balik karena di 00 kan posisinya. Sehingga otomatis nggak ada angin yang keluar di lubang 2. Otomatis angin yang ada di silinder tunggal ini akan balik dia, dorong, ada pegasan dia ngedorong lagi ya, anginnya akan keluar, sehingga dia akan gerak mundur gitu. Oke, atau yang sebelah sini, saya tekan sekali, dia akan masuk ya. Nah, masuk nih. Nah, ini akan keluar, lubang 2 ini, outputnya, tekan silinder tunggalnya maju. Lepas dia akan mati ya, maksudnya mati itu mundur ya, silinder tunggalnya gerak mundur lagi, atau dua-duanya satu-satu ya logikanya. Ini masuk 1, saya tekan setelnya di keyboard, ini saya tekan lagi, nah, atau satu-satu tetap masuk ya. Dia akan, kan logika OR itu kalau dia akan mati kalau kedua inputnya off ya. Inputnya logika 0, dia akan off ya. Off-nya itu berarti silinder tunggalnya ini gerak mundur. Atau yang buat di silinder ganda nih ya, ini saya tekan sekali ya, saya akan tekan sekali, dia akan ini masuk ya 2, ini akan ngedorong katup 5/2 nya, angin keluar dari 1 ke 4, gerakin maju gandanya ya.
maju, nah ini yang keluar ya 2 kali 3 di sini. Kemudian kalau dia off, nah otomatis dia nggak ada angin yang masuk, pegas ini akan mendorong katup 5/2 ini, sehingga otomatis akan berubah posisi semula, perubahan di anginnya. Ya, anginnya akan keluar lagi dari 1 ke 2, menyebabkan silinder gandanya ini gerak mundur ya, gitu ya, angin keluar lagi ke 4 ke 5 gitu. Atau tadi ini 1 juga sama ya, ya. Atau tadi 1-1 logikanya sama juga gitu. Dia akan mundur kalau dua-dua input itu harus logikanya 0 ya, atau nggak ada angin yang masuk. Oke, itu yang pneumatik ya, OR-nya, rangkaian OR-nya. Di sini rangkaian OR-nya ada yang mau ditanyakan? Enggak sih pakainya Pak. Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Sip ya. Saya masukin lagi di OR valve. Nah, ini bentuknya nih sama ya, bentuknya mirip juga nih, tapi simbolnya yang berbeda ya. Ini simbolnya berbeda nih. Nah, ini sama 1 2 1 4, ini duanya. Jadi tinggal colok-colok aja ya. Colok 1 2 1 4 nih inputannya nih, masukin nih ya. Dari mana yang tadi? Bisa dari 3/2 ini katupnya ya. Karena ada 2, berarti ada 2. Butuh ini masukin ya. Ini lubang 1 yang mana? Masukin ya, ada button nomor 1 ya. Sampai masukin, cek keluar anginnya dari mana nih? Ya. Kalau ditekan baru keluar, kalau enggak keluar gitu ya. Ya, itu dia. Nah, 3/2-nya. Sama ini juga. Jadi nanti kalau selang-selang ini pakai konektor selangnya. Ini dimasukin lubang 1, ya keluar lewat mana? Misalnya lewat 2 di sini. Berarti kalau di sini masukin di sini ya. Jadi posisinya. Ini satunya lagi dimasukin ke sini. Dia akan berubah posisi katupnya kalau dia ada angin di sini. Aktivasinya masuk, ya dia akan berubah posisinya dari 1 akan ke 4 gitu ya, akan berubah lagi ngedorong sini anginnya keluar ke sini. Nah gitu dia posisinya. Jadi ini yang pakai valve, dan coba juga ya. Ini kalau misalnya tadi coba ya pakai valve harus logic valve ini ya harus pakai ini ya, valve output-nya ya, nggak bisa kita bikin rangkaian langsung gitu ya pakai ini, pakai apa katup ya 3/2 atau 5/2. Oke, selanjutnya di sini ada yang ditanyakan lagi belum ya? Pak, itu yang samping selang apa Pak tadi Pak? Oh, samping selang. Iya Pak, tadi namanya ketutupan. Ya. Samping selang. Ini. Iya Pak. Yang ini. Ah. Ini konektornya. Nah, gitu ya. Jadi kan itu tadi masukin ke katup 3/2. Misalnya tadi ya, kan pakai ngidupin yang misalkan tadi ngidupin. Nah, ini ya. Misalnya katup nih, yang ini aja nih misalnya. Ini butuh, ini 2 buah katup ya, ada 2 buah katup 3/2 nih dipakai nih. Ini kan masuk lubang 1 nih, lubang 1. Kalau lagi selang dari tadi dari kan ini kompresor masuk ke air service unit ya. Ini kan keluarnya 1 nih. Bagaimana caranya kalau langsung ke sini cuma 1? Kan butuh banyak nih. Itu ya. Berarti ada konektor di sini ya. Keluarannya bisa dikasih konektor lagi. Pokoknya kasih konektor sehingga ini bisa dimasukin gitu loh. Ya, nah begitu pun sebaliknya, mau digabung sama yang di sini juga nggak masalah. Berarti butuh konektor banyak juga nih, gitu ya. Atau ada konektor tadi ada yang 3 gitu ya. Gantung nanti ya, jadi adanya aja alatnya. Konektornya apa? Ya misalnya yang 3 lubang, misalnya ada yang 5 lubang, ada yang 7 lubang ya nggak masalah. Pakai. Tapi ketika misalnya digunakan, itu jangan ada yang nggak digunakan nantinya, jangan kosong. Sehingga nanti anginnya keluar di konektor itu gitu ya. Jadi harus kehubung semua gitu. Ini kalau ada mau kelebihan misalnya ya dipampat dulu lah misalnya, harus kayak gitu ya. Jadi ini kan harus masuk juga nih ke lubang 1 nih. Ini supaya anginnya ya dari SRT ini tuh. Berarti butuh konektor juga. Ini masuk juga nih, ini masuk gitu ya. Ini masuk gitu. Ya, jadi betul, bagus juga itu pertanyaannya. Ya, jadi supaya
sudah ada gambarannya ya. Jadi kalau tadi di sini, nah ini nih ya, ini yang konektor yang tiga lubang ya. Ini juga 3 lubang, kalau banyak juga bisa aja digunakan. Ini tadi dari kompresor masuk ke sini lubang 1 ya. Ini cuma satu selang nih keluarnya kan. Supaya ini kan bisa dihubungin banyak nih. Ya, satu selang ini masuk dulu konektor 1, satu ngubungin ke sini. Ini masuk dulu ke konektor lagi, satu ngubungin sini gitu ya. Satu lagi ngubungin mana lagi tadi tuh? Ada lagi nggak? Ya, harusnya ada lagi kan di sini kan. Kan pakai katup 32-nya ada 2 misalnya kan. Nah, kalau ini nggak ada kelebihan, jangan dilepas, nanti akhirnya keluar ke sini, nggak akan bisa gerakin silinder gitu ya. Jadi ketika dihidupkan itu ya, anginnya nggak boleh ada yang keluar dulu. Pokoknya kalau yang keluar langsung langsung keluar jus. Nah itu perbaikin dulu tuh, jangan ada yang keluar dulu anginnya kalau dipasang-pasang ya. Nah nanti itu, jadi kalau namanya bocor itu anginnya gitu ya. Ya kadang mungkin masangnya juga ya. Nah, oh iya satu lagi, ini kalau misalnya mau masangnya ya. Nah ini, masang konektornya ini kalau masang tinggal colok aja. Tapi kalau mau cabut jangan langsung dicabut ya. Ini ada yang biru ini nih ya. Ini biru ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini Kelihatan, sama Pak. ya. Ini sama nih, yang biru yang ada yang hitam nih. Ini ditekan dulu. Ditekan dulu, baru selangnya dicabut gitu ya. Kalau Anda langsung cabut langsung, wah ininya rusak nih. Atau di sininya kalau dikatup ya katupnya bisa rusak nih. Jadi ininya nih ya. Ya buat masukin selangnya, jadi nggak bisa lagi nanti ya. Kalau Anda paksakan gitu ya, cabut juga, wah. Nah ini jadi rusak di sini ya. Jadi ditekan dulu ya. Ini ditekan dulu, ya sama ini ditekan dulu nih, birunya ini tekan, baru selangnya tarik gitu ya. Jadi tekan dulu, selangnya baru tarik itu. Semuanya sama baik di katup, konektor, semuanya silinder, ya semuanya sama semua. Ya, jadi tekan dulu, baru ditarik ya, jangan langsung ditarik ya. Nah itu kalau itu nanti bisa nggak kenceng lagi dia, sama aja ngelok nantinya. Nah itu dia ya. Nah kemudian selanjutnya A plus amin. Nah ya ini sama aja ya. Maksudnya A plus amin itu ya plusnya itu maju ya. Amin itu berarti silinder A-nya itu mundur gitu ya. Nah ya tadi sama aja, maju mundur sama aja ya. Ini dianggap berarti kalau ini secara manual nih ya, tanpa limit switch nih ya. Jadi kalau misalnya saya aktifkan ya, saya tekan sekali, apa yang terjadi nih? Ya, ini pertama angin keluar dari 1 ke 2 ya, 1 ke 2. Oke, saya tekan yang sebelah sini nih. Nah, yang terjadi apa? Silindernya, kira-kira. Yang ini ya, saya tekan yang ini nih, apa yang terjadi? Nggak berpindah. Diem, Enggak Pak. enggak? Silindernya maju apa enggak? Enggak, Pak. Enggak. Enggak ya? Ya, Enggak, Pak. kan? Iya, enggak. Pinter ya. Nah, ini kalau ditekan di sini, otomatis dia akan aktif di sini ya. Nah, dimasuk nih, ya. Dia akan gerakin silindernya. Angin akan berubah, akan mengalir dari 1 ke 4, menyebabkan silinder gandanya gerak maju ya. Nah, kalau saya lepas, kira-kira gimana? Ketika sudah maju, anginnya lepas, nggak ada aktivasi yang sebelahnya, ya, buat ngerakin aktivasi di katupnya, dia akan tetap posisinya. Kalau dia maju, tetap maju aja, gitu loh. Itu, dia akan berubah posisi, angin akan berubah posisi katupnya, jadi keluar dari 1 ke 2, kalau di sininya masuk sinyalnya, gitu ya. Itu konsepnya di pneumatiknya. Jadi kalau ini enaknya berarti kalau di sini tuh nggak ada sistem pengunci kayaknya gitu ya. Ini kalau udah masuk ya sudah masuk dia, sekali aja ditekan on, habis itu di offin gitu ya. Kalau anggap kayak tombol misalnya ya, tombol saya tekan dia maju, saya offin ya sudah masih maju dia gitu kan. Kalau sistem pengunci ditekan dia maju mati misalnya lampunya, kalau di offin ya dia masih langsung mati kan. Kalau ini enggak gitu ya. Nah, angin tetap akan bergerak 1 ke 4 sampai sinyal di sini masuk,
ya dia akan berubah posisi katupnya, angin keluar dari satu ke dua menyebabkan silinder gandanya bergerak mundur. Keluar lagi di sininya. Nah, ini kan ada lubang lagi nih, anginnya yang keluar dari 4 ke 5 gitu ya. Saya off kan, ya dia masih bergerak mundur. Oke, ini yang tanpa limit switch ya. Di sini ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Cukup, Pak. Nah, ini dia baru dapat tadi ya. Nah, ini dia dua double acting ya. Makanya dinamakan double acting, kiri kanan dia gitu ya. Kalau single acting ya hanya satu aktivasinya ya, sebelah aja gitu. Ini 5/2W double acting kinematic valve. Jadi tadi 5/2W ya, katup 5/2-nya. Di sini ini double 2 ya. Nah, tadi kalau dia masuk di sini ya sudah. Ya, ini akan tadi ya. Ini kan masuk nih satu misalnya ke lubang sini ya. Nah, ini biasanya kiri kanan di sini nih. Kalau dia masuk yang ini yang keluar ya. Ini masuk yang ini yang keluar dari sininya. Gitu. Nanti tinggal dirasakan saja gitu ya. Ngetesnya awalnya gampangnya gini ya. Gampangnya nih. Misalnya dari sini ngetes awal kalau saya dulu gitu. Ngetes awal dari SRP unit nih. Masukin dulu aja nih. Nah, kasih selang masukin lubang satu nih. Masih kasih konektor dulu gitu ya. Satu ditutup misalnya, satu masukin ke sini, dia keluar lewat mana nih ya, misalnya lewat dua misalnya ya. Anda masukin di sini ya, angin kasih lagi ke sini nih ya, ini tetap ada angin, ini masukin ke sini ya, lubangnya satunya lagi. Nah, dia posisinya berubah nggak? Kalau misalnya tetap, berarti tetap itu ya, harusnya kasih kalau di sini berubah gitu ya. Kalau di sini harusnya masih tetap dia. Kalau dikasih angin di sini tadi awalnya akan bergerak di sini tetap keluarnya. Tapi ketika dikasih yang di ujungnya di sini kiri, dia akan berubah posisi katupnya, angin akan keluar dari 1 ke 4 gitu ya. Makanya ketika dihidupkan awal, dia yang keluar lewat mana dulu nih gitu loh ya. Karena posisi awalnya itu yang mana dulu. Atau kalau misalnya mau ditentukan, misalnya tadi ya, kalau mau ditentukan gini caranya ya. Kalau misalnya mau ditentukan misalnya gini ya, kalau ini kan kalau dia off ya, nah ini kan angin akan keluar dari satu ke lubang awalnya ke mana nih, kalau saya off kan ke lubang 2 ya, satu lubang kedua ya, dia akan bergerak ya, dia satu ke lubang kedua ya. Jadi otomatis kalau awalnya dia 1 ke 2 dia. Nah, nanti kalau dia aktif baru posisinya akan berubah misalnya ya. Nah, jadi kalau mau awalnya 1 ke 2 ya, nah itu mudah juga ya. Jadi gini, kalau misalnya dimasukin anginnya di lubang 1 nih ya, misalnya awalnya ini keluarnya di lubang 4 gitu ya. Wah, harusnya maunya kita mau lubang 2 aja dulu gitu ya. Nah, Anda aktifin aja di sini nih, kasih angin lagi di sebelah sini. Ciklek ya, nanti kira dia posisi berubah nih, posisi katup ciklek posisi kedua. Nah, berarti awal nanti di offin ya, cabut, berarti awalnya angin akan keluar dari 1 ke lubang 2 gitu ya. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Belum. Belum? Paham, Pak. Ini siapa jawab belum tuh? Nah, apanya Iya, Pak, belum? belum, Pak. Tadi tuh yang pergantian ininya, Pak, katupnya. Pergantian katupnya. Nah, gini, ulang ya. Saya ulang Iya, dulu. Pak. Nih kan kalau posisi awal ya, kalau di fluid sim ini kan posisi awal selalu ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita jalani posisi awal akan selalu 1 ke 2 ya. Oke? Ya, Iya, kalau Pak. misalnya di sini saya aktifkan, ini kan udah keluar 1 ke 4 kan? Benar nggak? Oh, iya. Anginnya. Iya, Ya. Ini yang keluar ya. Kalau saya off kan otomatis masih 1 ke 4 kan? Benar ya? Iya, Pak. Nah, kalau saya matikan ini di stop simulasinya, saya jalankan lagi, dia akan berubah nih otomatis 1 ke 2 gitu ya. Oh, Ini karena di simulasi. Oke? Kalau iya, di Pak. kenyataannya di alatnya nggak begitu, gini ya. Nah, gini. Jadi kalau misalnya tadi ini anginnya lubang 1 nih, kita masukin lubang angin sini ya. Awalnya kita cek Iya. anginnya keluar lewat mana nih? Ini bisa kedua, bisa keempat loh. Tergantung awalnya sebelumnya itu dinyalakan yang keluarnya lewat mana gitu ya. Jadi
Tadi kan misalnya terakhir tadi keluarnya lewat 4 gitu ya. Oh kita maunya nih pokoknya angin akan keluar dari 1 ke 2 dulu. Gampang tekniknya. Supaya kayak gitu biar sama di simulasi misalnya gitu ya. Gampang tekniknya. Anda masukin aja dulu di sini nih sinyalnya nih. Kasih angin lagi nih. Kasih konektor nih dari selang sini masukin konektor satu masukin ke lubang satunya Anda masukin ke sini nih. Ciklek ya. Dia ngerubah posisi dulu katupnya. Oke. Sehingga anginnya 1 ke 2 gitu ya. Paham nggak? Paham, Pak, paham, Pak. Nah, gitu. Kalau misalnya tadi, kita maunya di 4, awalnya di sini nih 2, ya gampang sama aja kebalikannya. Anda tinggal masukinnya di sini dulu lagi. Ya, dia akan berubah posisinya, gitu. Jadi, Iya, Pak. jadi itu pengalaman saya ketika saya kemarin di praktek itu, ya udah. Jadi itu maunya lewat mana dulu, posisi yang sebelumnya itu aktifnya mana dia. Tapi kita bisa balikin, ya. Oh awalnya 4, oh pokoknya mau 2 dulu pokoknya. Nah, masukin dulu ceklek. Oh oke, posisinya udah keluar lewat 2 gitu ya. Ini juga sama nih ya, kalau ini enggak ya. Kalau ini kan kalau ini dimasukin di lubang 1, ini enggak akan keluar di sini nih ya. Lubang lubang keduanya enggak akan keluar ya. Kalau ditekan ceklek baru keluar anginnya gitu ya. Kalau dibalikin lagi di off, dimundurin lagi, otomatis dia akan mati lagi gitu. Oke, jadi seperti itu ininya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau nggak ada satu lagi ya. Satu lagi saya masukin satu lagi. Yang saya masukin yang bagaimana kalau yang pakai limit switch. Nah, yang pakai limit switch nih ya, saya open dulu. Sudah saya buka programnya. Nah, ini dia. Nah, ini ada pakai limit switch. Nah, oke. Bikinnya seperti apa ini? Nah, ini ada saya kasih tahu bikinnya seperti apa. Misalnya ambil di silinder ganda ya. Misalnya ambil di silinder ganda. Ini kan sama ya. Saya ambil di silinder ganda. Nah, ini double arcing. Nah, ya. Saya masukin silinder ganda gitu ya. Nah, Anda bisa masang di sininya. Anda bisa klik 2 kali ya. Nah, ini di Anda edit label ya. Ya, jadi posisinya dia misalnya kita tulis lah ininya A0 gitu ya. A0 ini posisinya di awal 0 posisinya. Jadi kena limitnya itu yang awalnya di 0 ya. Kalau posisinya dia sudah gerak maju, nanti kena limitnya di A1 ya. Berarti A1 ini posisinya maksimumnya 100, berarti tulis aja 100 gitu ya. Jadi nanti yang aktif di 100. Ini oke saja ya. Nah, ini kan harusnya bisa di atas ya. Biar kelihatan dia kalau dia majunya, kalau kena dia maju A1 ini bisa ditarik aja gitu ya. Nah, posisinya gitu. Jadi kalau di awal A0 masuk nih. Jadi A0 nya masuk ya, sampai kalau dia maju A1-nya masuk. Ya, oke. Kalau 3/2-nya tinggal masukin nih. Nah, tadi ya. Ini 3/2 ya. Nah, ini tinggal dimasukin nih. Ya, awalnya itu kita masukin nih. Nah, berarti di limit switch-nya ini manual ya, manually ya, mechanically ya gitu ya. Maksudnya dia limit switch-nya itu yang ini pakai katup 3/2 sama ya. Ini pilihnya yang ini. Nah, gitu. Oke. Nah, ini ada 2 kan dia. Ini kan ada 2 posisinya. Kalau yang mau di A0, awalnya di A0, ini A0 ditulis ini. Labelnya A0, kasih A0 gitu. Nah, ini bisa di copy aja lagi. Nah, misalnya di sini A1 ya. Ini tinggal diganti nih. Ya, jadi dia akan kebalikannya mungkin. Ini A1 misalnya. Oke, nah seperti itu. Ya, ini kalau misalnya tetap ya tinggal tetap saja sama ya. Ini misalnya ini ya tinggal dihubungkan saja. Nah, jangan lupa ini dimasukin gitu ya. Nah, ya saya biar rapi. Nah, ini supaya nggak nanti open connection, ini diklik aja lagi, dikasih terminator ya namanya. Nah, semuanya kayak gitu biar tidak kasih jalan simulasinya, nggak nanyain mulu open connector mulu gitu ya. Ini dimasukin. Ya, ini jadi
perancangan ini Anda harus paham ini ya. Eh, harus apa? Kalau bisa udah nanti di luar kepala. Oh, ngerancangnya mau ditulis atau mau pakai software. Ya, intinya sudah paham lah ininya. Mana yang dimasukkan. Jadi sebelum masang instalasi, ya ini tadi secara konsep kerjanya sudah paham bagaimana ininya, tinggal masuk-masukin selangnya ya mudah aja, yang penting sudah paham ininya. Tapi kalau nggak paham, wah ribet juga itu. Tes ini kok nggak jalan-jalan gitu ya, gitu ya. Nah ini tinggal dimasukin saja ya. Nah kayak gini tinggal masuk. Ini tadi nomor 2 angin 1 ke 2 ya udah. Karena kalau yang ini langsung gambarnya 1 ke 2 aliran anginnya udah masuk posisi mundur gitu ya. Nanti dari sini masukin ke sini. Sehingga nanti anginnya tempat ke 5 gitu. Nah, oke. Kalau kita jalanin ya. Nah, kalau ini duplikat namanya. Kenapa? Ada anon nih, ada 1 gitu ya. Nggak boleh, dia nggak mau dia. Ini kita ganti ya. Ini karena saya tadi contohin, berarti kita kasih B0 aja namanya ya. Silindernya B yang ini B. Ya, dia nggak mau. Ternyata duplikat ini juga nggak mau juga Fritsin. Ya ini berarti sama ini. Ya ini B0. Ya ini B0. Sebenarnya ini B1. Oke, ya ini kita jalanin lagi baru mau dia. Oh gini, open connection. Wah di sini lupa belum bahas. Nah, nomor satunya ya, kasih anginnya. Oke. Nah, oke. Jadi tadi kalau ditekan sekali, ya, tekan sekali, ya sudah, ya dilepas, udah dia main aja, udah gerak-gerik, kiri kanan ya, tanpa saya udah sentuh-sentuh lagi, udah, tekan tombol sekali ya sudah, dia akan main. Oke. Ini ya sama, ini tekan aja, ya sama dia akan. Kalau ini kenapa dia nggak mau? Oh, belum ada pegasnya di sini ya. Nah ini bedanya apa tuh ya? Kalau di sini kan kalau dia off nggak ada yang dorong balik ya nih, pegasnya nggak ada ya. Nah ini notisnya. Oh ya ini harus tambah spring ya. Nah ini juga nih tambah springnya. Oke, tadi kalau enggak dia nggak akan dorong balik lagi sehingga otomatis ya nggak akan apa. Kan kalau yang di sini kan aktivasinya pakai tombol ya manual nih ya tekan gitu ya. Kalau ini ya enggak aktivasinya tadi ngedorongnya pakai ini pakai pegasnya itu. Jadi kalau posisi tadi posisi awal B0-nya masuk gitu, anginnya masuk nih 1 ke 2 ini posisi awal nih ya. Jadi kalau di ini bisa kelihatan langsung kan B0-nya nih ini posisi awal berarti nih lihat anginnya akan keluar 1 ke 2 ya selalu ya karena kenapa ya kenapa tahu nggak kenapa tuh ya karena di sini kan posisinya ini dia di ujung nih ya di awal ini nih jadi ini udah ketekan itu ya udah ketekan kalau udah jalan sebenarnya ini kelepas nggak ketekan lagi dia itu nanti sampai di ujung ya yang ketekan di A1-nya ini gitu ya itu ada yang mau ditanyakan ini loh ada yang ditanyakan Cukup Pak. cukup nah oke nah ini dia kalau saya ini kan ini nah ini nih saya cari gambarnya nah ini dia nih ini gambarnya ya jadi kalau mau pakai ini alat-alatnya yang dipakai ya, jadi ini 3/2 ini ada 5/2 gitu ya. Nah di sini nih ini katup limit switch-nya nih ya 3/2 ya awalnya dimasukin nih lubang 1 ya nah lubang 1 nih lubang 1 itu ya. Nah ini keluar kalau ketek nih belum ini nggak ketekan nih namanya nih nanti kalau udah sampai ujung
ini ketekan nih, klek, sehingga angin akan keluar dari lubang satu ke lubang kedua, gitu ya. Ya ini posisinya nanti ada dua nih. Oh sorry, yang ini ketekan, yang bawah ketekan, yang ini enggak, gitu ya. Nah ini posisi awal nih. Nanti kan ini kelihatan nih gambarnya. Nah ini kan ketekan nih. Ini angin di sini nih lubang satu nih. Ya ini pasti akan keluar kalau Anda cek langsung. Anda masukin nih, cek langsung misalnya ya dari SRP unit ini Anda masukin selangnya ke sini nih ya, ke sini nih otomatis angin akan keluar ke lubang dua ini nih ya, Anda bisa merasakan dia akan keluar ya, sampai dia akan anginnya tidak akan keluar lagi kalau apa, kalau misalnya posisi silindernya sudah maju gitu ya. Jadi kalau dia sudah maju otomatis ininya nggak akan yang satunya lagi yang kerja, ininya off gitu karena nggak ketekan, sama posisinya kayak gini nggak ketekan ya. Ya kalau ini ya udah anginnya nggak akan keluar ke lubang dua, dari satu nggak akan keluar ke lubang dua gitu ya. Jadi posisinya seperti itu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, oke lah kalau nggak ada ya, berarti yang tadi ya, jadi dari yang N, or gitu ya, yang buat gerak maju mundur, plus amin tanpa limit switch, sama yang limit switch gitu ya. Nanti itu Anda buat dulu, Anda rancang lagi ya. Nah, tugasnya dirancang dulu, sehingga nanti kalau sudah oke, sudah paham jelas, nanti tinggal masuk kampus, tinggal colok, instalasi langsung pneumatiknya. Oke? Oke, Pak. Yo. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemana kita hari ini kita baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih ya. Ya, Saya close ya. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, amin. Ya kamu semua sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan.